Ayah saya dari Prancis berteriak di seberang telepon. Amelie, jangan dioperasi. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Nyawa putri satu-satunya tinggal 12 jam lagi, tetapi keluarga ini tidak punya pilihan. Di Prancis, meskipun ada jaminan sosial, biaya tak terduga bisa menghancurkan keluarga yang sudah di ambang batas. Ayah saya, karena penyakit ginjalnya, telah membuat keluarga kami menanggung utang yang menumpuk untuk biaya perawatan tambahan dan hilangnya pendapatan, dan kami terancam harus menjual rumah kami. Namun, seorang perawat Indonesia berkata kepada putrinya, "Tenang saja, nak, ini bukan Prancis." Satu kalimat itu mengubah nasib sebuah keluarga, dan kisah ini dibagikan jutaan kali di media sosial, mengguncang seluruh Prancis. Mulai sekarang, kami akan menceritakan keajaiban 48 jam dari Marseille ke Jakarta. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus memproduksi kisah-kisah inspiratif seperti ini. Mari kita mulai. Halo, nama saya Amélie Dubois. Saya seorang siswi lycée SMA A, Berusia, 17 tahun dari Marseille, Prancis. Saya ingin berbagi cerita saya dengan Anda semua, karena apa yang saya alami di Indonesia telah mengubah hidup saya selamanya. Pertama, saya harus memulai dengan kisah keluarga saya. Ayah saya bekerja di galangan kapal di Marseille hingga 10 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang pekerja yang berdedikasi. Namun, saat krisis ekonomi melanda, galangan kapal mengurangi banyak pekerja dan ayah saya termasuk yang dirumokahkan. Sejak saat itu, beliau bekerja sebagai tukang ledeng lepas, dengan penghasilan yang tidak menentu. Lebih buruk lagi, 5 tahun lalu, ayah saya didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis. Dokter mengatakan beliau harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Meskipun sistem jaminan sosial Prancis, Sécurité Sociale, menanggung biaya prosedur medis utama, ada banyak biaya lain yang tidak ditanggung. Transportasi khusus, diet ketat yang mahal, dan obat-obatan pelengkap, penghasilan beliau sebagai pekerja lepas anjlok drastis karena kondisinya. Untuk menutupi kekurangan dan utang yang ada, keluarga kami menghabiskan hampir 4.000 euro setiap bulan hanya untuk biaya terkait kesehatan dan cicilan utang. Ibu saya bekerja shift malam di sebuah supermarket, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, dengan upah minimum. Penghasilan bulanannya sekitar 1.600 euro. Ayah, dengan pekerjaannya yang tidak menentu, rata-rata hanya menghasilkan 1.200 euro sebulan. Total pendapatan keluarga kami adalah 2.800 euro. Setelah dipotong sewa apartemen 900 euro dan biaya terkait kesehatan serta utang sebesar 2.500 euro setelah bantuan pemerintah, kami praktis tidak punya sisa uang untuk hidup. Kami hidup dari pinjaman dan kebaikan kerabat. Saya sangat memahami situasi ini. Itulah sebabnya saya mulai bekerja paruh waktu sejak SMP. Sepulang sekolah, saya bekerja 4 jam di sebuah kafe, dan pada akhir pekan, saya menjadi kasir di toko kelontong. Saat masuk lise, saya bahkan mulai memberikan les privat online di malam hari. Saya punya 3 pekerjaan paruh waktu, tetapi saya tidak pernah mengabaikan studi saya. Saya selalu menjadi peringkat pertama di sekolah dan berhasil meraih nilai yang sangat baik dalam ujian baccalaureate saya. Tujuan saya jelas, mendapatkan beasiswa penuh untuk universitas. Saya tidak ingin membebani ayah dan ibu saya. Lalu, pada musim gugur tahun 2024, sebuah berita luar biasa datang dari sekolah. Ada program undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk siswa-siswa berprestasi dari Prancis. Ini adalah kesempatan untuk merasakan sejarah dan budaya Indonesia selama 2 minggu, sepenuhnya gratis. Hanya 20 siswa dari seluruh Prancis yang akan dipilih. Saya mendaftar, dan secara ajaib, saya terpilih. Sebagai penggemar budaya Asia Tenggara, saya sangat ingin pergi ke Indonesia. Tiket pesawat, akomodasi, dan makanan semuanya gratis. Ini adalah kesempatan emas bagi saya. Pada 15 November 2024, saya naik pesawat menuju Indonesia dari Bandara Marseille. Orang tua saya mengantar saya. Ayah saya duduk di kursi roda, wajahnya pucat setelah sesi cuci darah. Namun, beliau tersenyum pada saya. "Amelie, nikmati waktumu di Indonesia. Ayah akan baik-baik saja." Saya tahu betapa sakitnya beliau, tetapi beliau tetap tersenyum demi saya. Setelah penerbangan 15 jam, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kesan pertama saya adalah kekaguman. Bandara itu sangat modern dan bersih, jauh berbeda dari Bandara Marseille. Orang-orangnya sangat ramah. Bahkan mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris berusaha membantu saya dengan isyarat. Di dalam bus menuju Jakarta, saya memandang keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, dan jalanan dipenuhi kehidupan. Pemandangan yang sama sekali berbeda dari Marseille, yang memiliki pesona kota tua namun juga berjuang dengan masalah ekonomi. Jakarta terasa begitu dinamis. Saya check-in di hotel dan membongkar barang bawaan saya. Jadwal tur akan dimulai keesokan harinya. Monumen Nasional, Kota Tua, Taman Mini Indonesia Indah, hingga balik kami akan menjelajahi Indonesia selama 2 minggu. Malam pertama, ada makan malam penyambutan. Meskipun ini pertama kalinya saya mencoba masakan Indonesia,
rasanya luar biasa. Sate ayam dan rendang benar-benar mengesankan. Saya juga berteman dengan siswa Prancis lainnya, teman-teman cerdas yang terpilih dari berbagai penjuru negeri. Malam itu, saya melakukan panggilan video dengan orang tua saya. Mama, Papa, Indonesia luar biasa. Besok kami akan ke Monas. Ibu saya tersenyum dan berkata, hati-hati, ya, dan ambil banyak foto. Ayah sepertinya sudah tidur. Sesi cuci darah selalu membuatnya sangat lelah. Malam itu, berbaring di tempat tidur, saya berpikir bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman paling istimewa dalam hidup saya. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga menanti saya. Sesuatu yang akan mengubah pandangan hidup saya selamanya dan membuat seluruh Prancis mendengar nama Indonesia. Pada pagi hari 16 November, hari pertama tur saya di Indonesia dimulai. Setelah sarapan di hotel, kami naik bus. Pemandu wisata kami menjelaskan bahwa hari ini kami akan mengunjungi Monumen Nasional, Monas, simbol perjuangan bangsa Indonesia. Setibanya di Monas, kesan pertama saya adalah betapa megahnya monumen itu. Tugu raksasa itu menjulang dengan gagah, dengan pelataran yang luas di sekelilingnya. Pemandu wisata menjelaskan sejarahnya yang kaya selama lebih dari setengah abad. Sebagai pecinta sejarah, saya mendengarkan dengan saksama dan mengambil banyak foto. Kami mengambil foto kelompok di depan monumen. Banyak turis lokal dan mancanegara di sana, beberapa bahkan mengenakan pakaian tradisional Indonesia yang indah. Saya berpikir untuk mencobanya nanti. Namun, ketika kami berjalan di sekitar area taman, tiba-tiba saya merasakan sakit di perut saya. Awalnya, saya pikir itu hanya karena salah makan. Mungkin perut saya belum terbiasa dengan makanan Indonesia, jadi saya mengabaikannya. Setelah tur, kami makan siang. Menunya adalah nasi padang, rasanya lezat, tetapi perut saya sakit sehingga saya tidak bisa makan banyak. Teman di sebelah saya, Chloe, bertanya, Amelie, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat. Aku baik-baik saja, mungkin hanya sedikit lelah, jawab saya. Sore harinya, kami menjelajahi kota tua. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda sangat indah. Kami berjalan-jalan di lorong-lorongnya, mengambil foto, dan mampir ke sebuah kafe kuno. Namun, rasa sakit di perut saya semakin parah. Sampai-sampai saya kesulitan berjalan. Sekitar jam 5 sore, kami kembali ke hotel. Makan malam dijadwalkan pukul 7, tetapi saya langsung naik ke kamar dan berbaring. Rasa sakitnya mulai terpusat di perut kanan bawah. Saya mencoba minum obat pereda nyeri, tetapi tidak ada gunanya. Chloe datang ke kamar karena khawatir. Amelie, kamu tidak ikut makan malam? Semua orang menunggumu. Saya mencoba bangkit, tetapi rasa sakit membuat saya tidak bisa bergerak. Chloe, maaf, bisakah kamu beritahu guru pendamping? Perutku sakit sekali. Guru pendamping kami, Monsieur Dubois, segera datang. Melihat kondisi saya, wajahnya menjadi serius. Amelie, sejak kapan sakit? Sejak pagi, Pak. Tapi sekarang semakin parah. Monsieur Dubois menyentuh dahi saya. Kamu juga demam. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Seketika, saya panik. Mendengar kata rumah sakit langsung mengingatkan saya pada ayah saya. Cuci darahnya, utang yang menumpuk. Keluarga kami yang berada di ambang kebangkrutan karena sistem kesehatan di Prancis. Saya berkata kepada guru saya, Pak, saya baik-baik saja. Saya akan membaik setelah istirahat. Tidak perlu ke rumah sakit, tetapi Monsieur Dubois tegas. Amelie, kondisimu terlihat serius, kita harus pergi sekarang. Beliau menelepon resepsionis hotel, dan staf hotel menghubungi nomor darurat 119. 10 menit kemudian, petugas medis tiba. Petugas medis Indonesia sangat cepat. Mereka memeriksa kondisi saya dan membaringkan saya di atas tanduk. Saat turun dengan lift, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Saya merasa mual. Di dalam ambulans, seorang petugas bertanya dalam bahasa Inggris, kapan mulainya sakit? Pagi ini. Petugas itu menekan perut saya dan bergumam, bisa jadi usus buntu. Pemandangan malam Jakarta melesat di luar jendela. Sirene meraung, dan mobil-mobil menepi untuk memberi jalan. Di Prancis, seringkali mobil tidak memberi jalan pada ambulans, tetapi di sini berbeda. Dalam 15 menit, kami tiba di rumah sakit. Itu adalah bangunan besar. Di pintu masuk tertulis Rumah Sakit Internasional Jakarta. Petugas medis membawa saya dengan kursi roda ke unit gawat darurat. UGD ternyata tidak seramai yang saya bayangkan. UGD di Marseille selalu penuh sesak, dengan waktu tunggu bisa mencapai 5 atau 6 jam. Tapi di sini berbeda. Seorang perawat triase langsung menemui saya. Perawat itu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Selamat malam. Sejak kapan Anda merasa sakit? Saya menjelaskan gejalanya, dan perawat itu segera melapor ke dokter. Kurang dari 5 menit, seorang dokter datang. Dia adalah seorang wanita muda. Di papan namanya tertulis Dokter Ayu Lestari, spesialis bedah. Dokter Ayu berbicara dalam bahasa Inggris. Nona Amelie, saya akan menekan perut Anda, tolong beritahu jika sakit.
Ketika dokter menekan perut kanan bawah saya berteriak. Rasanya sangat sakit. Ekspresi Dokter Ayu menjadi serius. Saya curiga ini obstruksi usus akut. Kita harus segera melakukan CT scan. Pikiran saya langsung kosong. CT scan. Di Prancis. Prosedur seperti itu bisa sangat mahal jika tidak ditanggung sepenuhnya. Dokter, berapa biaya CT scan? Tanya saya dengan suara gemetar. Dokter Ayu tampak terkejut sejenak, lalu berkata, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan biaya. Ini bisa mengancam nyawa. Seorang perawat membawa saya ke ruang CT scan. Saya berbaring di depan sebuah mesin raksasa. Tahan napas, kata radiografer, dan mesin mulai berputar. Dalam 10 menit, pemindaian selesai. Ketika saya kembali ke ruang tunggu, Monsieur Dubois dan Chloe sudah menunggu. Saya berkata kepada guru saya, Pak, saya harus menelepon orang tua saya. Beliau mengangguk dan memberikan ponselnya. Tangan saya gemetar. Saat itu jam 8 malam di Jakarta, yang berarti jam 2 siang di Marseille. Ayah saya seharusnya sedang beristirahat setelah cuci darah. Saya menelepon. Setelah 3 dering, ayah saya menjawab. Amelie, kenapa menelepon jam segini? Saya menahan tangis. Papa, aku di rumah sakit. Perutku sakit sekali. Saya bisa mendengar napas ayah menjadi berat di seberang telepon. Dan kemudian, saya mendengar kata-kata yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Amelie, jangan dioperasi. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Suara ayah saya bergetar. Saya menggenggam telepon erat-erat. Papa, aku sakit sekali. Dokter bilang ini darurat. Saya juga bisa mendengar suara ibu saya. Amelie, ada apa? Kamu di rumah sakit? Ibu baru saja pulang kerja. Ayah saya berbicara lagi. Amelie, dengarkan. Jika ini usus buntu yang pecah, di Prancis biayanya bisa ribuan euro di luar tanggungan. Di Indonesia pasti sama mahalnya. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Air mata saya hampir jatuh. Tetapi saya menahannya. Tapi papa, dokter bilang. Saat itu, Dokter Ayu membuka tirai. Dia memegang beberapa dokumen. Nona Amelie, hasil CT scan sudah keluar. Saya mengubah panggilan ke mode speaker agar orang tua saya bisa mendengar. Dokter Ayu menunjukkan layar tablet dan mulai menjelaskan. Lihat di sini, ada bagian dari usus kecil Anda yang tersumbat. Ini adalah obstruksi usus akut. Bukan usus buntu, tapi kondisi yang lebih serius. Usus Anda terpelintir. Ekspresinya serius. Apa yang terjadi jika tidak segera dioperasi? Tanya saya. Dokter Ayu ragu sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Jika tidak dioperasi dalam 12 jam, usus bisa mengalami nekrosis atau mati. Itu akan menyebabkan perforasi usus dan peritonitis. Nyawa Anda dalam bahaya. Saya mendengar isak tangis di seberang telepon. Ya Tuhan, Amelie. Ayah saya terdiam. Dokter Ayu melihat ke telepon dan bertanya dalam bahasa Inggris, apakah ini orang tua Anda? Ya. Ya. Ini ayahnya, jawab ayah saya. Dokter Ayu menjelaskan dengan tenang. Kondisi putri Anda serius. Kami akan melakukan operasi laparoskopi. Prosedurnya akan memakan waktu sekitar 2 jam dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Rumah sakit kami melakukan ratusan operasi seperti ini setiap tahun. Ayah saya bertanya dengan suara gemetar, dokter, berapa biayanya? Dokter Ayu berpikir sejenak. Koordinator pasien internasional kami akan memberikan rincian biayanya, yang mendesak sekarang adalah persetujuan operasi. Saya harus tahu biayanya dulu, tegas ayah saya. Dokter Ayu mengangguk dan pergi. 5 menit kemudian, seorang koordinator dari Pusat Layanan Internasional datang. Papan namanya bertuliskan Rina Wijaya. Ibu Rina berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Selamat malam, saya di sini untuk menjelaskan rincian biaya. Ibu Rina membuka laptopnya dan mulai menghitung. Operasi obstruksi usus akan dilakukan secara laparoskopi, termasuk biaya operasi, anestesi, dan bahan medis. Perkiraan biayanya sekitar 25 juta rupiah. Saya bingung. 25 juta rupiah? Berapa itu dalam euro? Ibu Rina menekan kalkulator. Dengan kurs saat ini, sekitar 1.400 euro. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. 1.400 euro, hanya itu? Ibu Rina tersenyum. Ya, dan bahkan dengan biaya rawat inap, totalnya tidak akan melebihi 1.700 euro. Saya mendengar suara ayah saya dari telepon. Apa? Anda bilang 1.400 euro? Benar. Biaya operasinya sekitar 1.400 euro, Ibu Rina mengonfirmasi. Ayah saya bertanya lagi, Anda tidak salah sebut, kan? Tidak, Pak, angkanya akurat. Hening. Keheningan yang panjang. Saya tahu ayah saya terdiam karena tidak percaya. Di Prancis, bahkan dengan Sécurité Sociale, biaya tak terduga sebesar itu akan menjadi bencana bagi kami. Kami tahu betul bahwa prosedur serupa bisa dengan mudah meninggalkan pasien dengan tagihan ribuan euro untuk biaya yang tidak ditanggung.
Dan sekarang, operasi penyelamatan nyawa di Indonesia hanya seharga 1.400 euro, ibu saya berbicara di telepon. Ibu koordinator, apakah benar-benar 1.400 euro? Apakah itu harga sebelum tanggungan asuransi? Ibu Rina tersenyum. Tidak, Bu. Ini adalah harga standar untuk pasien non-asuransi asing. Biaya medis di Indonesia sangat terjangkau. Ayah saya bertanya lagi, bagaimana dengan biaya kamar, ruang perawatan intensif, obat-obatan? Ibu Rina menjelaskan dengan ramah. Biaya kamar sekitar 1,5 juta rupiah per hari. Itu sekitar 85 euro. Jika Anda dirawat selama 3 hari, biayanya 255 euro. Bahkan dengan obat-obatan, totalnya sekitar 1.700 euro sudah lebih dari cukup. Saat itu, saya menangis. Air mata kelegaan. Ayah saya juga terisak di seberang telepon. Ya Tuhan. Amelie, lakukan operasinya. Kamu akan baik-baik saja. Ibu saya juga menangis. Amelie, lakukan operasinya. Mama dan Papa akan mencari cara. Tetapi saya masih khawatir. Mama, Papa, 1.700 euro itu uang yang sangat besar bagi kita. Bagaimana kalian akan mendapatkannya? Ayah saya berkata, jangan khawatir, Papa akan menggunakan kartu kredit, nyawamu yang utama. Dokter Ayu kembali. Sudah diputuskan. Waktu kita tidak banyak. Sekarang jam 8.30 malam. Operasi harus dimulai paling lambat besok pagi jam 8. Saya melihat ke telepon. Papa, bolehkah aku dioperasi? Ayah saya menjawab dengan tegas. Amelie, lakukan operasinya. Segera. Kami akan urus biayanya. Saya menoleh ke Dokter Ayu dan mengangguk. Saya akan melakukannya. Dokter Ayu tersenyum. Keputusan yang bagus, katanya sambil membawa formulir persetujuan. Ibu Rina menjelaskan formulir berbahasa Inggris itu kepada saya. Dengan tangan gemetar, saya menandatanganinya. Mulai sekarang, Anda harus puasa. Jangan minum air. Operasi besok jam 8 pagi, jelas Dokter Ayu. Seorang perawat datang dan mengantar saya ke kamar rawat inap. Saat berjalan di koridor, saya melihat pasien lain. Semuanya tampak tenang. Kamar itu untuk 4 orang, tapi bersih. Tempat tidurnya nyaman, dan kamar mandinya ada di dalam. Jauh berbeda dari rumah sakit umum di Prancis. Perawat memasang infus. Ini untuk menjaga cairan dan nutrisi Anda sampai operasi. Monsieur Dubois dan Chloe datang ke kamar. Amelie, kamu tidak apa-apa? Chloe memegang tonggan saya. Saya mengangguk. Ya. Besok aku operasi. Biayanya 1.700 euro. Chloe terkejut. Apa? 1.700 euro? Di Prancis, biayanya bisa puluhan ribu euro. Monsieur Dubois berkata, Amelie, sistem kesehatan di Indonesia luar biasa. Jangan khawatir, operasimu akan berjalan lancar. Beliau juga sudah menghubungi siswa lain, mereka semua mengkhawatirkan saya. Sekitar jam 10 malam, saya menelepon orang tua saya lagi. Mama, Papa, aku baik-baik saja. Operasinya akan berhasil. Ayah saya berkata, Amelie, kamu sangat berani. Papa bangga padamu. Telepon kami begitu operasinya selesai, kata ibu. Setelah menutup telepon, saya menatap langit-langit. Rasanya tidak nyata bahwa saya akan dioperasi besok. Tapi satu hal yang pasti, jika ini terjadi di Prancis, keluarga kami akan hancur secara finansial. Saya bersyukur berada di Indonesia. Keesokan paginya pukul 6, seorang perawat membangunkan saya. Nona Amelie, waktunya bersiap untuk operasi. Saya tidak bisa tidur nyenyak, tetapi anehnya saya merasa tenang. Perawat membantu saya berganti pakaian operasi dan mengikat rambut saya. Dia mengganti infus saya dan memeriksa tekanan darah serta suhu tubuh saya. Pukul 7.30, Dokter Ayu datang. Tidur nyenyak? Tidak juga, jawab saya jujur. Dokter Ayu tersenyum. Tentu saja. Siapa yang bisa tidur nyenyak sebelum operasi? Beliau menjelaskan prosedur operasi sekali lagi. Ini operasi laparoskopi. Kami akan membuat 3,4 sayatan kecil di perut Anda untuk memasukkan kamera dan instrumen. Proses pemulihannya lebih cepat dan bekas lukanya minimal dibandingkan operasi terbuka. Saya mengangguk. Berapa lama? Sekitar 2 jam. Jangan khawatir, saya sudah melakukan operasi ini ratusan kali. Dokter anestesi juga datang, seorang pria muda. Halo, kami akan melakukan anestesi umum. Anda akan tertidur. Dan ketika bangun, operasinya sudah selesai. Dia bertanya apakah saya punya alergi atau riwayat operasi. Saya bilang tidak. Pukul 7.50, beberapa perawat datang dengan tempat tidur dorong. Waktunya ke ruang operasi. Mereka memindahkan saya ke tempat tidur itu. Saat didorong menyusut koridor, lampu langit-langit melesat di atas saya. Kami naik lift ke lantai ruang operasi. Di ruang tunggu pra-operasi, saya bertemu Monsieur Dubois dan Chloe. Guru saya memegang tangan saya. Amelie, semua akan baik-baik saja, kami akan menunggu di sini. Chloe, dengan mata berkaca-kaca, berkata, Amelie,
Aku sayang kamu. Cepat sembuh. Ya. Saya mencoba tersenyum. Tentu saja. Setelah ini, aku akan makan banyak makanan Indonesia. Saat itu, seorang perawat mendekat. Dia tampak lebih senior, dengan senyum yang sangat hangat. Di papan namanya tertulis Ibu Siti, kepala perawat. Perawat itu berkata, dalam bahasa Inggris. Nona Amelie, kamu gugup, ya? Saya mengangguk. Ya. Saya takut. Dan juga khawatir soal biaya. Ibu Siti memegang tangan saya. Tangannya terasa sangat hangat. Tenang saja, nak. Ini bukan Prancis. Satu kalimat itu meluluhkan hati saya. Ini bukan Prancis. Sebuah kalimat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Itu berarti di sini, orang tidak akan ditolak perawatannya karena uang. Di sini, nyawa pasien adalah yang utama. Ibu Siti melanjutkan, di Indonesia, kami punya sistem jaminan kesehatan nasional untuk warga kami. Biayanya sangat terjangkau. Pasien asing pun sering terkejut. Operasi yang di Eropa bisa puluhan ribu euro, di sini hanya sekitar 1.500 euro. Air mata saya hampir jatuh. Terima kasih banyak. Pintu ruang operasi terbuka. Amélie Dubois, panggil seorang perawat. Saya didorong masuk. Ruang operasi lebih terang dari yang saya bayangkan. Lampu besar tergantung di langit-langit, dikelilingi oleh berbagai mesin. Saya dipindahkan ke meja operasi. Dokter, Ayu sudah mengenakan pakaian bedah. Nona Amelie, kita mulai, ya. Dokter anestesi akan memberikan obat, dan Anda akan langsung tertidur. Dokter anestesi menyuntikkan sesuatu ke infus saya. Coba hitung, 1, 2, 3. 1, 2. Dan saya tertidur. Sangat cepat. Saya bahkan tidak bermimpi. Kesadaran saya hilang begitu saja. Hal berikutnya yang saya tahu, saya berada di ruang pemulihan. Seorang perawat memanggil nama saya. Nona Amelie, bangun. Operasinya sudah selesai. Membuka mata terasa sangat berat. Kelopak mata saya terasa seperti timah. Perlahan, saya membukanya. Wajah perawat tampak kabur. Apakah operasinya berhasil? Tanya saya dengan suara serak. Ya, berjalan dengan sempurna. Dokter Ayu melakukannya dengan sangat baik, jawab perawat itu sambil tersenyum. Saya menghela napas lega. Saya menyentuh perut saya, yang sudah diperban. Anehnya, tidak terasa terlalu sakit. Berapa lama? 2 jam 10 menit. Sesuai perkiraan, setelah sekitar 30 menit di ruang pemulihan, saya kembali ke kamar. Monsieur Dubois dan Chloe sudah menunggu. Amelie, kamu baik-baik saja. Chloe berlari dan memegang tangan saya. Saya tersenyum. Ya, aku baik-baik saja. Tapi aku haus sekali. Perawat memberi saya sedikit es. Minum pelan-pelan. Jangan terlalu banyak. Air dingin terasa menyegarkan di tenggorokan saya. Monsieur Dubois berkata, saya sudah menelepon orang tuamu. Mereka tahu operasinya berjalan lancar. Sekitar jam 2 siang, saya melakukan panggilan video dengan orang tua saya. Ayah dan ibu muncul bersamaan. Amelie, ibu saya terisak. Mama, aku baik-baik saja. Operasinya berhasil. Ayah tersenyum. Putri kami sangat berani. Sekarang istirahatlah yang banyak. Saya bertanya kepada mereka, Mama, Papa, bagaimana dengan 1.700 euro itu? Ayah berkata, Amelie, jangan khawatirkan itu. Papa sudah menaikkan limit kartu kredit, kita akan membayarnya. Entah bagaimana. Saya merasa bersalah. Saat itu, Chloe datang ke samping tempat tidur saya. Amelie, ada yang ingin kubicarakan. Saya mengangguk. Chloe menunjukkan ponselnya. Teman-teman kita memulai penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatanmu. Saya terkejut. Apa? Penggalangan dana? Chloe menjelaskan, ya. Aku menghubungi semua 20 peserta program. Dan teman-teman kita di sekolah juga. Sejauh ini, 23 orang sudah mengirim uang. Chloe menunjukkan layar aplikasi transfer uang. Dengan daftar donasi, Chloe 75, Michelle 50, Ambre 100. Air mata saya mengalir. Chloe, ini nyata? Chloe tersenyum. Ya. Semua orang mengkhawatirkanmu. Dan mereka semua kaget mendengar betapa murahnya biaya medis di Indonesia. Mereka bilang, kalau di Prancis, uang segini tidak ada artinya. Monsieur Dubois menambahkan, Amelie, sejauh ini sudah terkumpul 1.600 euro, hampir menutupi seluruh biayamu. Saya menangis terseduh-seduh. Air mata kebahagiaan. Saya tidak percaya teman-teman saya begitu peduli. Saya mengambil ponsel dan menunjukkannya kepada orang tua saya. Mama, Papa, lihat. Teman-temanku menggalang dana, sudah 1.600 euro. Biayanya sudah lunas. Ayah saya menangis. Oh, mereka teman-teman yang luar biasa. Ibu saya juga menangis. Malam itu, berbaring di tempat tidur, saya merenung. Apa yang akan terjadi jika ini terjadi di Prancis?
Bahkan dengan penggalangan dana, mengumpulkan puluhan ribu euro tidak mungkin. Bahkan jika 20 orang mengumpulkan dana, masing-masing harus menyumbang lebih dari 1.000 euro. Tetapi di Indonesia, biayanya hanya 1.700 euro dan 20 orang bisa menyelesaikannya. Saya menyadari betapa luar biasanya sistem kesehatan di Indonesia. Di sini, orang tidak menyerah pada pengobatan karena uang. Di sini, pasien adalah yang utama. Kata-kata Ibu Siti benar. Ini bukan Perancis. Ini benar-benar dunia yang berbeda. Malam pertama setelah operasi terasa sulit. Saat efek anestesi hilang sepenuhnya, rasa sakit mulai terasa. Perawat memberi saya obat pereda nyeri, tetapi perut saya terasa kencang setiap kali bergerak. Namun, jika dibandingkan dengan apa yang ayah saya alami setelah operasi ginjalnya di Prancis, ini bukan apa-apa. Keesokan paginya, Dokter Ayu datang untuk visit. Bagaimana semalam? Agak sakit, tapi saya baik-baik saja, jawab saya. Dokter Ayu melepas perban dan memeriksa luka saya. Menyembuh dengan sangat baik. Karena ini operasi laparoskopi, bekas lukanya hampir tidak akan terlihat. Dokter menjelaskan detail operasinya. Nona Amelie, usus Anda terpelintir parah. Sebagian usus kecil Anda berputar 180 derajat. Jika sedikit saja terlambat, usus itu bisa mati. Kondisinya sangat berbahaya. Saya merinding. Jadi, jika saya bersikeras untuk tidak dioperasi, nyawa saya bisa terancam. Dokter Ayu melanjutkan, kami membuat 3 sayatan kecil untuk laparoskopi. Di sini, dan di sini, katanya sambil menunjuk perut saya. Kami memasukkan kamera dan melihat monitor saat melakukan operasi. Kami meluruskan usus yang terpelintir dan memastikan tidak ada bagian yang mati. Untungnya, kondisi usus Anda baik-baik saja. Saya punya pertanyaan. Dokter, apakah operasi laparoskopi lebih mahal dari operasi biasa? Dokter Ayu tersenyum. Di Eropa, mungkin ya. Tapi di Indonesia, perbedaannya tidak signifikan. Kami melakukannya karena ini lebih baik untuk pasien. Bagaimana di Prancis? Tanya saya. Dokter Ayu berpikir sejenak. Di Prancis, operasi obstruksi usus terbuka bisa menelan biaya puluhan ribu euro. Laparoskopi bisa lebih mahal lagi. Di sini, bahkan dengan laparoskopi, biayanya sekitar 25 juta rupiah, atau sekitar 1.400 euro. Saya tidak bisa mempercayainya. Mengapa perbedaannya begitu besar? Dokter Ayu menjelaskan, sistem kesehatan di Prancis digerakkan oleh perusahaan asuransi swasta dan negara yang kompleks. Ada banyak biaya administrasi yang sangat besar. Di Indonesia, untuk pasien swasta seperti Anda, rumah sakit menetapkan harga yang kompetitif dan wajar. Selain itu, gaji dokter di Prancis jauh lebih tinggi. Seorang spesialis bedah bisa mendapatkan gaji yang sangat besar. Di sini, lebih rendah. Tapi dokter di Indonesia dihormati. Dan kami tidak menjadi dokter karena uang. Kami menjadi dokter karena ingin menyelamatkan orang. Kata-kata Dokter Ayu menyentuh hati saya. Sore harinya, seorang fisioterapis datang. Nona Amelie, waktunya berjalan. Bergerak lebih awal, baik untuk pemulihan. Awalnya saya takut. Saya pikir perut saya akan sakit. Tetapi fisioterapis membantu saya berdiri perlahan. Saya mengambil langkah pertama. Perut saya terasa kencang, tetapi masih bisa ditahan. Saya berjalan perlahan di koridor. Di luar jendela, saya bisa melihat pemandangan kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi menjulang, dan jalanan dipenuhi mobil. Sangat berbeda dari Marseille. Kembali ke kamar, Chloe menunjukkan laptopnya. Amelie, lihat. Ceritamu viral di media sosial. Saya melihat layar. Seseorang telah memposting cerita saya di Facebook. Siswa Prancis menjalani operasi obstruksi usus di Indonesia. Biaya, 700-500. Di Prancis, biayanya bisa 500.000. Ratusan komentar membanjir. Luar biasa. Aku iri dengan sistem kesehatan Indonesia, sistem kesehatan Prancis adalah penipuan. Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 5.000 kali. Saya terkejut. Chloe, siapa yang memposting ini? Aku yang mempostingnya, kata Chloe. Aku pikir orang-orang harus tahu betapa hebatnya layanan kesehatan di Indonesia. Saya mengangguk. Terima kasih. Malam itu, Dokter Ayu datang lagi, kali ini bersama dokter lain. Nona Amelie, saya ingin memperkenalkan seseorang. Ini Dokter Budi Hartono, seorang spesialis penyakit dalam. Dokter Budi menjabat tangan saya dan berbicara dalam bahasa Inggris. Nona Amelie, kemajuan pasca operasi Anda sangat baik. Besok Anda sudah bisa mulai makan makanan lunak. Lusa, Anda mungkin sudah bisa pulang. Saya sangat senang, benarkah, secepat itu? Dokter Ayu tersenyum. Itulah keuntungan operasi laparoskopi, pemulihannya cepat. Dokter Budi menambahkan, rumah sakit di Indonesia memiliki rata-rata lama rawat inap yang lebih singkat. Kami beroperasi secara efisien. Di Eropa, untuk operasi yang sama, Anda mungkin dirawat selama 5,7 hari. Di sini, 3,4 hari sudah cukup.
berarti biayanya juga lebih murah, kata saya. Betul, karena masa rawat inap lebih singkat. Selain itu, biaya rawat inap di sini sangat terjangkau. Sekitar 85 euro per hari. Di Prancis, biaya rawat inap di rumah sakit swasta bisa mencapai 2.000,3.000 euro per hari. Saya terus-menerus terkejut. Semuanya berbeda dari Prancis. Biayanya sepertiga puluh kalinya, layanannya lebih baik, dan pemulihannya lebih cepat. Dokter, jika layanan kesehatan di Indonesia sebagus ini, mengapa Prancis tidak bisa menirunya? Tanya saya. Dokter Ayu menghela napas. Ini masalah politik. Di Prancis, perusahaan asuransi dan lobi farmasi terlalu kuat. Mereka menghalangi reformasi yang sebenarnya. Presiden Macron mencoba, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Saya merasa marah. Ayah saya menderita karena sistem itu. Keesokan paginya, saya makan bubur untuk pertama kalinya. Bubur ayam khas Indonesia, rasanya gurih dan enak. Makan pelan-pelan. Jika perut Anda baik-baik saja, Anda bisa makan nasi untuk makan siang, kata perawat. Sore harinya, saya berjalan lagi, kali ini sendirian. Saya berjalan bolak-balik di koridor. Pasien lain juga berjalan di sana. Seorang nenek tersenyum dan menyapa saya. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia, jadi saya hanya melambaikan tangan, tetapi saya bisa merasakan kehangatannya. Kembali ke kamar, koordinator Rina Wijaya sudah menunggu. Nona Amelie, tagihan akhir sudah siap. Jantung saya berdebar, berapa totalnya? Ibu Rina menunjukkan dokumen itu. Biaya operasi 18 juta rupiah, anestesi 4,5 juta, bahan medis 3 juta, rawat inap 4,5 juta, obat-obatan dan lain-lain 1,95 juta. Totalnya 31,95 juta rupiah. Ibu Rina menekan kalkulatornya. Dengan kurs saat ini, menjadi 1.825 euro. Sedikit lebih tinggi dari perkiraan karena sepertinya Anda akan dirawat 1 hari lebih lama. Saya lega. Tidak apa-apa. Teman-teman saya sudah mengumpulkan 1.600 euro. Ibu Rina tersenyum. Anda punya teman-teman yang sangat baik. Saya mengangguk. Saya benar-benar memiliki teman-teman terbaik di dunia. Pada pagi hari ketiga setelah operasi, Dokter Ayu datang. Nona Amelie, Anda bisa pulang hari ini. Kondisi Anda sangat baik. Saya senang, tetapi sekaligus sedih harus meninggalkan Indonesia. Saya belajar banyak di rumah sakit ini. Perawat memberikan petunjuk pulang. Ini obat untuk 3 hari. Antibiotik dan pereda nyeri. Minum 3 kali sehari setelah makan. Jahitannya harus dilepas setelah seminggu. Anda bisa melakukannya di rumah sakit di Prancis. Saya mengangguk, jangan mengangkat barang berat dan hindari olahraga berat selama sebulan. Berjalan tidak apa-apa, malah bagus untuk Anda. Perawat menjelaskan semuanya dengan ramah. Semuanya sistematis dan baik. Pukul 10 pagi, Ibu Rina membawa tagihan akhir. Totalnya 1.825 euro. Bagaimana Anda akan membayarnya? Saya melihat Chloe. Kami akan membayarnya dengan uang yang kami kumpulkan, kata Chloe. Chloe mengeluarkan ponselnya. Amelie, lihat. Total 28 orang yang berdonasi. Terkumpul 1.850 euro. Layar menunjukkan daftar nama. Chloe 75, Michelle 80, Ambre 100, David 50, Emilie 75, Jacob 70, Olivia 60. Saya menangis. Melihat nama mereka satu persatu membuat saya terharu. Mereka semua adalah teman-teman dari program pertukaran atau teman sekolah di Prancis. Tidak ada yang memberi dalam jumlah besar, semua orang memberi semampu mereka. Ini tidak mungkin terjadi di Prancis, kata Chloe. Untuk mengumpulkan 5 miliar 1.000, 28 orang harus menyumbang hampir 1.800 masing-masing. Tidak mungkin bagi siswa seperti kita, tapi 1.850 bisa. Rata-rata hanya 66 per orang. Saya memeluk Chloe. Terima kasih banyak. Chloe juga menangis. Amelie, kita teman. Tentu saja kami akan membantu. Monsieur Dubois juga menyeka air matanya. Ibu Rina membawa mesin kartu kredit. Chloe membayar dengan kartunya, menggunakan uang yang ditransfer oleh orang tuanya. Pembayaran selesai. Ini kwitansinya. Ibu Rina menyerahkan dokumen itu. Melihat kwitansi, saya baru benar-benar sadar. Benar-benar hanya 1.825 euro. Jumlah yang tak terbayangkan di Prancis. Biaya cuci darah ayah saya selama sebulan saja lebih dari 4.000 euro, sementara operasi yang menyelamatkan hidup saya hanya 1.825 euro. Setelah berkemas, kami meninggalkan kamar. Di koridor, kami bertemu Dokter Ayu dan Ibu Siti. Saya berterima kasih kepada mereka. Dokter, Ibu, terima kasih banyak. Kalian menyelamatkan hidup saya. Dokter Ayu tersenyum. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Ibu Siti memegang tangan saya.
Nona Amelie, jaga kesehatan Anda di Prancis. Dan ingatlah hal-hal baik tentang layanan kesehatan Indonesia. Saya mengangguk. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kami turun ke lobi rumah sakit. Peserta program lain sudah menunggu. Amelie, mereka semua bersorak dan berlari ke arah saya. Ambre memberi saya karangan bunga. Selamat sudah sembuh, Mitchell berkata, sekarang kita bisa lanjut jalan-jalan lagi, kan? Saya memeluk teman-teman saya satu persatu. Terima kasih banyak atas donasi kalian. Kita kan keluarga, kata David. Kata-kata itu membuat saya menangis lagi. Kami naik bus. Di luar jendela, saya melihat jalanan Jakarta. Orang-orang berjalan dengan sibuk. Mobil-mobil membunyikan klakson. Dan toko-toko ramai. Indonesia terasa lebih dekat di hati saya. Setibanya di hotel, saya membongkar barang bawaan. Chloe berkata, Amelie, ceritamu jadi heboh, sambil menunjukkan ponselnya. Postingan Facebook itu sudah dibagikan lebih dari 100.000 kali. Ribuan komentar. Saya membaca beberapa komentar. Prancis harus belajar dari sistem kesehatan Indonesia. Anak saya operasi usus buntu habis 6.500. Di Indonesia cuma 1.500. Luar biasa. Perusahaan asuransi menghancurkan Prancis. Saya ingin pindah ke Indonesia. Satu komentar sangat menonjol. Saya seorang pasien kanker dan tagihan saya mencapai 300 ribu. Saya harus menjual rumah saya. Berapa biayanya di Indonesia? Kita hidup dalam sistem yang salah. Saya meletakkan ponsel dan memandang keluar jendela. Saya baru 4 hari di Indonesia, tetapi hidup saya telah berubah total. Negara ini, sistem kesehatannya, telah memberi saya kehidupan kedua. Malam itu, saya melakukan panggilan video dengan orang tua saya. Mama, Papa, aku sudah keluar dari rumah sakit. Ayah saya tersenyum cerah. Amelie, syukurlah. Kamu sudah baik-baik saja, kan? Ya, benar-benar baik-baik saja. Aku keluar hanya dalam 3 hari. Ibu saya bertanya, berapa biaya akhirnya? 1.825 euro. Tapi teman-temanku mengumpulkan 1.850 euro, semuanya sudah lunas. Ayah, saya menangis. Terima kasih Tuhan, sampaikan terima kasihku kepada teman-temanmu. Saya berjanji kepada orang tua saya. Mama, Papa, ketika aku dewasa nanti, aku akan membantu membangun sistem kesehatan seperti di Indonesia untuk Prancis, agar tidak ada lagi yang menderita karena tagihan medis. Agar orang seperti Papa tidak perlu khawatir tentang biaya cuci darah. Ayah saya berkata, Amelie, kamu anak yang luar biasa. Papa bangga padamu, kami harap kamu bisa melakukannya, sayang, kata ibu. Malam itu, saya bertekad. Saya akan belajar kebijakan kesehatan dan mengubah Prancis. Keesokan harinya, tur dilanjutkan. Kami mengunjungi Candi Borobudur. Melihat kemegahan sejarah itu membuat saya banyak berpikir, luar biasa bagaimana Indonesia, dengan segala tantangannya, bisa membangun sistem kesehatan yang hebat. Kami juga pergi ke Bali, pulau yang indah. Kami mendaki gunung dan berjalan di pantai. Luka di perut saya hampir tidak sakit. Itulah efek operasi laparoskopi. Jika ini terjadi di Prancis, saya mungkin masih terbaring di rumah sakit, tetapi di sini, saya sedang menjelajahi Bali. Menjelang akhir program 2 minggu, semua peserta berkumpul untuk berbagi pengalaman. Ketika giliran saya tiba, saya berkata, saya menemukan kehidupan baru di Indonesia, dan saya merasakan cinta dari teman-teman saya. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Terima kasih, Indonesia. Semua orang bertepuk tangan. Beberapa teman menangis. Melalui perjalanan ini, kami belajar banyak. Sejarah, budaya, dan pentingnya sistem kesehatan. Sehari sebelum meninggalkan Indonesia, saya mengunjungi Rumah Sakit Internasional Jakarta lagi secara pribadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ayu dan tim medis. Monsieur Dubois dan Chloe menemani saya. Memasuki lobi rumah sakit, pemandangannya terasa akrab. Sama seperti saat saya pulang 3 hari yang lalu, kami pergi ke pusat layanan internasional, dan Ibu Rina menyambut kami dengan hangat. Nona Amelie, ada apa? Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para dokter. Besok saya kembali ke Prancis. Tunggu sebentar, saya akan hubungi Dr. Ayu, kata Ibu Rina. 5 menit kemudian, Dr. Ayu datang. Dia mengenakan jas putihnya, sepertinya baru selesai operasi. Nona Amelie, selamat datang kembali. Bagaimana keadaanmu? Sangat baik, dok. Hampir tidak ada rasa sakit. Kemarin saya bahkan mendaki gunung di Bali. Dokter Ayu terkejut. Sudah? Pemulihanmu cepat sekali. Mungkin karena kamu masih muda. Kami pindah ke ruang konseling, Ibu Siti juga datang. Saya memberikan kartu ucapan terima kasih yang telah saya siapkan. Saya menulisnya dalam bahasa Inggris dan sedikit bahasa Indonesia yang saya pelajari. Berkat kalian, saya selamat. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Dokter Ayu membaca kartu itu, matanya berkaca-kaca.
Terima kasih, Amelie. Momen seperti ini membuat pekerjaan sebagai dokter terasa sangat berarti. Pasien seperti Andalah yang membuat kami terus melakukan pekerjaan ini, tambah Ibu Siti. Saya menanyakan sesuatu yang sudah lama ingin saya tanyakan. Dokter, mengapa layanan kesehatan di Indonesia begitu baik? Jauh lebih murah dari Prancis, tetapi layanannya lebih baik. Apa rahasianya? Dokter Ayu berpikir sejenak, lalu mulai menjawab. Pertama, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, KIS. Sejak 2014, Indonesia telah mengupayakan jaminan kesehatan untuk semua warganya. Iuran dibayar berdasarkan pendapatan, dan biaya medis dikendalikan oleh pemerintah. Itulah mengapa harganya masuk akal. Kedua, dedikasi staf medis. Gaji dokter di Indonesia lebih rendah daripada di Prancis, tetapi kami tidak menjadi dokter karena uang. Kami ingin merawat pasien, tentu, kami menerima kompensasi yang wajar, tetapi kami tidak mencari keuntungan berlebihan. Ketiga, efisiensi. Rumah sakit di Indonesia beroperasi sangat efisien. Waktu tunggu singkat, masa rawat inap pendek. Kami tidak melakukan tes yang tidak perlu, hanya perawatan yang diperlukan. Ini bukan sistem yang menghasilkan uang dari perawatan berlebihan seperti di beberapa tempat. Saya terkesan. Lalu, apakah tidak ada kekurangan dalam sistem kesehatan Indonesia? Dokter Ayu menjawab dengan jujur. Tentu ada. Dokter seringkali kelelahan, pasiennya terlalu banyak, kami bisa menangani 50 hingga 100 pasien sehari. Di Prancis, mungkin hanya 10,20. Dan tarif yang ditetapkan pemerintah terkadang terlalu rendah. Rumah sakit harus merawat banyak pasien untuk bisa bertahan. Ini melelahkan bagi dokter. Tapi kami tetap mendukung sistem ini karena memungkinkan masyarakat mendapatkan perawatan yang terjangkau. Ibu Siti menambahkan, masalah terbesar dalam sistem kesehatan Prancis adalah peran perusahaan asuransi. Mereka mengambil keuntungan besar di tengah. Rumah sakit dan perusahaan asuransi bernegosiasi harga, dan proses itu menciptakan biaya administrasi yang sangat besar. Di Indonesia, tidak seperti itu. Pemerintah menetapkan semua biaya medis, jadi sederhana. Rumah sakit menerima tarif yang ditetapkan, dan pasien membayar jumlah yang ditetapkan. Transparan dan adil. Di Prancis, operasi yang sama bisa memiliki harga yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Itu sistem yang tidak masuk akal. Saya mengangguk. Saya pernah mendengar cerita di Prancis. Seseorang menjalani operasi usus buntu dan rumah sakit awalnya menagih 18.1 nomo. Perusahaan asuransi menegosiasikannya menjadi 33.000, dan pasien membayar 8.000. Apakah itu masuk akal? Dokter Ayu menggelengkan kepala. Tidak masuk akal. 8.100 itu angka fiktif. Mereka menagih setinggi itu untuk bernegosiasi dengan perusahaan asuransi. Harga sebenarnya mungkin sekitar 3.000 santau. Tapi di Indonesia, biayanya hanya 25 juta rupiah tahun 400. Perbedaan ini ada karena Prancis melihat kesehatan sebagai bisnis. Mereka mencoba memaksimalkan keuntungan. Indonesia melihat kesehatan sebagai layanan publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak kesehatan warga negara. Filosofinya berbeda. Saya berkata kepada Dokter Ayu, "Dokter, saya menyadari sesuatu. Di Prancis, ada yang bilang dokter tidak menyelamatkan pasien, tapi membunuh mereka dengan tagihan. Tapi di Indonesia, menyelamatkan nyawa benar-benar menjadi prioritas. Saya rasa itu perbedaan terbesarnya." Dokter Ayu memegang tangan saya. Tepat sekali, Amelie. Esensi dari kedokteran adalah menyelamatkan nyawa, bukan menghasilkan uang. Indonesia berusaha untuk mempertahankan esensi itu. Mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya tidak ada yang ditolak perawatannya karena uang. Saya menangis. Dokter, ayah saya menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Biayanya 4.000 euro sebulan. Asuransi hanya menanggung sebagian, jadi keluarga kami membayar 15.000 euro setahun. Kami selalu diambang kebangkrutan karena itu. Ekspresi Dokter Ayu menjadi sedih. Di Indonesia, biaya cuci darah sekitar 15 juta rupiah sebulan. Tapi JKN KIS menanggung 90%, jadi pasien hanya membayar sekitar 1,5 juta rupiah. Sekitar 85 euro, jika ayahmu di Indonesia, dia hanya akan membayar sekitar 1.000 euro setahun. Saya terkejut. 1.000 euro? Kami membayar 15.000 euro. Ya, hampir 15 kali lipat. Itulah perbedaan sistem. Sistem di Prancis mengeksploitasi pasien, sementara sistem di Indonesia melindungi mereka, kata Ibu Siti. Amelie, Indonesia tidak selalu seperti ini. Pada tahun 1960-an, kami adalah negara miskin. Sistem kesehatan kami buruk. Tapi pemerintah dan tenaga medis bekerja sama untuk menciptakan jaminan kesehatan nasional selama 30 tahun. Prancis juga bisa melakukannya jika ada kemauan. Masalahnya adalah perusahaan asuransi dan farmasi terlalu kuat. Mereka melobi politisi untuk menghalangi reformasi. Tapi jika anak muda seperti Anda bersuara, perubahan bisa terjadi. Saya membuat keputusan.
Dokter, Ibu, saya berjanji. Saya akan kembali ke Prancis dan menyebarkan cerita ini. Saya akan memberitahu orang-orang betapa hebatnya layanan kesehatan di Indonesia. Dan nanti, saya akan belajar kebijakan kesehatan dan mengubah Prancis. Dokter Ayu tersenyum cerah. Tolong lakukan itu, Amelie. Anda adalah saksi hidup. Seseorang yang telah merasakan keunggulan layanan kesehatan Indonesia secara langsung. Cerita Anda akan menginspirasi banyak orang Prancis. Setelah mengucapkan selamat tinggal, saya meninggalkan rumah sakit. Di depan rumah sakit, saya menatap langit Indonesia. Langit biru yang indah. Negara ini, rumah sakit ini, telah memberi saya kehidupan kedua, dan juga tujuan hidup. Saya menyelesaikan proses check-in di Bandara Soekarno-Hatta. 2 minggu di Indonesia terasa seperti mimpi. Terutama 3 hari di rumah sakit yang mengubah hidup saya selamanya. Dalam perjalanan ke gerbang, saya melewati toko-toko bebas bea, kosmetik, elektronik, boneka batik berjejer. Chloe bertanya, Amelie, kamu tidak mau beli oleh-oleh? Saya menggeleng. Oleh-oleh terbesar yang kudapat adalah nyawaku. Itu sudah cukup. Chloe tersenyum. Setidaknya belikan sesuatu untuk orang tuamu. Jadi saya membeli beberapa produk herbal, katanya bagus untuk kesehatan ayah saya. Saya naik pesawat. Penerbangan 14 jam yang panjang menanti. Saat lepas landas, saya melihat keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta semakin mengecil. Selamat tinggal, Indonesia. Terima kasih, bisik saya dalam hati. Selama penerbangan, saya membuka laptop. Saya ingin melihat bagaimana cerita saya menyebar di media sosial. Saya membuka Facebook, Twitter, dan Instagram, dan saya terkejut. Cerita saya telah meledak. Jumlah share di Facebook 227.000. Komentar, 500.000. Tagar Twitter, Amelie di Indonesia, 56.001 tweet. Postingan Instagram dengan tagar, Kesehatan Indonesia, 8.000. Media besar Prancis juga mulai meliput cerita ini. Le Monde, Le Figaro, France 24, semuanya memuat berita utama. Siswa Prancis dioperasi di Indonesia, hanya membayar 1.500.005. Saya membaca komentar-komentarnya. Ini adalah aib bagi sistem kesehatan Prancis. Indonesia jauh lebih beradab dari kita. Suka. 25.000. Istri saya menerima tagihan 500.000 untuk pengobatan kanker. Kami menjual rumah kami dan masih membayar utang. Berapa biayanya di Indonesia? Suka. 38.000. Saya ingin pindah ke Indonesia. Negara ini tidak punya harapan. Suka. 200.000. Jean-Luc Mélenchon benar. Kita butuh jaminan kesehatan untuk semua. Suka. 45.000. Satu komentar sangat menyentuh hati saya. Saya seorang perawat. Setiap hari saya melihat pasien menangis karena biaya pengobatan. Karena mereka tidak punya asuransi, karena asuransi tidak menanggung, karena biaya pribadi terlalu tinggi. Melihat sistem Indonesia membuat kita sadar betapa salahnya jalan yang kita tempuh. Kesehatan seharusnya menjadi hak, bukan komoditas. Suka, 67.000. Saya mulai menulis balasan, Halo, ini Amelie. Terima kasih telah membaca cerita saya. Di Indonesia, nyawa saya diselamatkan, saya merasakan cinta dari teman-teman saya, dan saya belajar arti sebenarnya dari perawatan kesehatan. Tim medis Indonesia memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai tagihan. Mereka memprioritaskan nyawa, bukan uang. Saya percaya Prancis bisa berubah. Jika kita bersuara. Balasan itu mendapat 100.000 suka dalam beberapa jam. Orang-orang mulai membagikan postingan saya dan berbagi pengalaman mereka. Cerita-cerita kebangkrutan karena biaya medis membanjir. Saya tiba di Bandara Marseille. Orang tua saya sudah menunggu. Ayah saya duduk di kursi roda, tetapi ekspresinya cerah. Amelie, ibu saya berlari dan memeluk saya erat. Kami sangat mengkhawatirkanmu, nak. Ayah saya juga menangis. Amelie, syukurlah kamu kembali dengan selamat. Saya memeluk orang tua saya. Mama, Papa, aku benar-benar baik-baik saja. Dokter-dokter di Indonesia merawatku dengan sangat baik. Kita harus berterima kasih pada Indonesia, kata ayah saya. Di dalam mobil menuju rumah, saya menceritakan pengalaman saya secara detail. Proses operasi, biaya medis, penggalangan dana dari teman-teman, kebaikan tim medis. Orang tua saya mendengarkan dengan takjub. 1.500. Luar biasa, gumam ayah saya. Keesokan harinya, saya kembali ke sekolah. Kepala sekolah memanggil saya. Amelie, ceritamu menjadi berita nasional. Koran lokal ingin mewawancaraimu. Apakah kamu bersedia? Tentu saja, jawab saya. Seorang reporter dari La Provence datang. Dia seorang wanita parubaya bernama Linda. Amelie, saya ingin mendengar ceritamu. Tolong ceritakan dari awal, saya menceritakan semuanya selama 1 jam. Linda mencatat sambil meneteskan air mata. Amelie, ini bukan sekadar cerita medis.
Ini menunjukkan betapa salahnya masyarakat Prancis. Ceritamu akan menginspirasi banyak orang. Keesokan harinya setelah artikel itu terbit, hidup saya berubah lagi. Artikel itu menjadi berita utama. Siswa Marseille belajar arti sebenarnya dari perawatan kesehatan di Indonesia. Foto saya terpampang besar, diambil di depan rumah sakit. Malam itu, stasiun TV lokal menghubungi saya untuk wawancara. Keesokan harinya, saya pergi ke studio. Pembawa acara bertanya, "Amelie, menurutmu sistem kesehatan Indonesia lebih baik dari Prancis?" Saya menjawab dengan jujur, "Ya, jauh lebih baik. Di Indonesia, tidak ada yang menyerah pada pengobatan karena uang. Biaya medisnya terjangkau, layanannya luar biasa, dan tim medisnya benar-benar peduli pada pasien. Prancis berbeda. Rasanya kita ada untuk keuntungan perusahaan asuransi." Video wawancara itu ditonton lebih dari 2 juta kali di YouTube. Komentar membanjir, sebagian besar setuju. Beberapa mengkritik, menyebutnya sosialis atau anti-Prancis, tetapi mayoritas setuju bahwa Amélie benar, kita harus berubah. Sebulan kemudian, saya menerima telepon tak terduga. Dari kantor seorang senator terkemuka. "Nona Amélie, Senator Duren ingin bertemu dengan Anda. Bisakah Anda bersaksi didengar pendapat Komite Reformasi Kesehatan?" Saya langsung setuju. 2 minggu kemudian, saya pergi ke Paris. Ruang dengar pendapat Senat sangat megah. Senator Duren memperkenalkan saya. "Hari ini, kita memiliki saksi istimewa. Nona Amélie Dubois, yang menjalani operasi di Indonesia dan merasakan langsung masalah sistem kesehatan Prancis." Saya berdiri di depan mikrofon. Tangan saya gemetar, tetapi saya mulai berbicara dengan tenang. "Para senator yang terhormat, nama saya Amélie Dubois. Saya menjalani operasi obstruksi usus di Indonesia dan membayar 1.500 euro. Di Prancis, biayanya bisa mencapai 5.100 euro. Ayah saya menjalani cuci darah. Biayanya 4.000 euro sebulan. Di Indonesia, biayanya 85 euro. Apakah ini normal? Kita adalah negara besar, tetapi sistem kesehatan kita lebih buruk dari negara berkembang. Apakah ini kebanggaan Prancis?" Ruang sidang menjadi hening. Beberapa senator mengangguk, yang lain tampak tidak nyaman. Saya melanjutkan. "Saya belajar di Indonesia bahwa kesehatan adalah hak, bukan komoditas. Saya mohon, ubahlah Prancis. Jangan biarkan orang seperti ayah saya menderita lagi." Setelah dengar pendapat, beberapa senator menjabat tangan saya. "Amélie, kesaksian yang berani. Ceritamu akan membawa perubahan." Saya merasa ada harapan, bahwa perubahan itu mungkin. 6 bulan kemudian, ada kompetisi esai di sekolah. Saya menulis esai berjudul, "Mengapa Prancis Tidak Bisa, Seperti Indonesia?" Studi banding sistem kesehatan. Saya membandingkan biaya, aksesibilitas, dan kepuasan pasien di kedua negara. Esai saya memenangkan hadiah utama dalam kompetisi esai nasional. Hadiahnya 1.100 euro. Saya mendonasikan uang itu ke sebuah organisasi nirlaba yang membantu keluarga yang terbebani biaya medis. Saya ingin membalas kebaikan yang saya terima di Indonesia. 1 tahun berlalu, cerita saya masih dibagikan di internet, totalnya lebih dari 1 juta kali. Kisah Amélie menjadi simbol gerakan reformasi kesehatan di Prancis. Saya bersiap untuk masuk universitas. Saya memilih jurusan kebijakan kesehatan. Tujuannya jelas, membawa sistem kesehatan seperti di Indonesia ke Prancis. Saya tahu itu tidak akan mudah. Tapi saya tidak akan menyerah. Sama seperti Indonesia telah memberi saya kehidupan, saya ingin memberi harapan bagi Prancis. Sebuah negara di mana tidak ada yang bangkrut karena tagihan rumah sakit. Sebuah negara di mana tidak ada yang menyerah pada pengobatan. Itulah mimpi saya. Kisah Amélie tidak berakhir di sini. Dia diterima di Sciences Po dengan beasiswa penuh, dan penelitiannya tentang perbandingan sistem kesehatan Prancis Indonesia menarik perhatian akademisi. Setelah lulus, dia bekerja di sebuah lembaga pemikir kebijakan kesehatan dan berpartisipasi dalam gerakan kesehatan untuk semua. Ayah Amélie masih menjalani cuci darah, tetapi dia mendapatkan kekuatan melihat putrinya berjuang untuk mengubah dunia. Rumah Sakit Internasional Jakarta memberinya gelar Duta Kehormatan, dan Amélie mengunjungi Indonesia setiap tahun untuk mengucapkan terima kasih. Pada tahun 2024, jumlah pasien asing yang mengunjungi Indonesia melebihi 1,17 juta orang. Pasien dari Prancis saja mencapai 102.000 orang. Semakin banyak orang seperti Amélie yang merasakan keunggulan layanan kesehatan Indonesia. Suatu hari, Prancis akan berubah. Karena ada anak muda seperti Amélie. Dukungan Anda dalam bentuk suka dan langganan memberi kami kekuatan untuk menyebarkan lebih banyak cerita seperti ini. Terima kasih.